9. Dosa kita yang adalah setia dan adil. Yang mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalah lagi. Kak, Ya, nanti jam 8 Kak mau ibadah. Hah? Jam 8? Jam 8 mau ibadah. Iya, jam 8. Aduh, Mi. Saking keasikan main games. Makasih ya, Me, udah diingetin. Ya udah deh. Oke, Ya udah, oke, Kak. oke. Ya, yuk. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita sapa adik-adik semua pakai lagu yang halo. Halo, halo. Oke, Me. Oke.
Adik-adik, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih dapat ibadah kembali ya Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal ibadah sampai akhir hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ada gerakannya loh, adik-adik jangan lupa ikutin gerakannya ya. Siap. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik selamanya, sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik selamanya, sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selamanya, sungguh amat baik selamanya, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Bentar Kak, kita berbuah-berbuahnya itu dari kecil sama gede, ke gede. Iya, kan berbuah dari kecil. Sip. Oke, kita ulang lagi adik-adik ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, yeah, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah.
Dan kita, meskipun kita di rumah saja, kita harus tetap bersuka cita. Amin adik-adik. Lambaikan tangan semua. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi ya, Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Itu judul cerita kita hari ini. Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah ya? Yuk, sebelum mendengarkan cerita, kita mau apa? Berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah baik bagi kami. Tuhan, kami mau mendengar cerita. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti akan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, tadi kita sudah berdoa. Tadi judul ceritanya apa? Allah memberikan apa yang kita perlukan. Cerita hari ini diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Nah adik-adik, hari ini Kak Vera akan bercerita tentang seorang raja. Seorang raja yang ingin mengadakan suatu pesta pernikahan yang istimewa untuk anaknya. Nah, coba Kak Vera tanya, siapa di sini yang pernah pergi ke pesta pernikahan? Diajak papa mama. Pernah? Angkat tangan. Ada yang pernah pergi ke pesta. Sekarang diingat-ingat, di pesta pernikahan ada apa ya? Iya benar, ada orang yang menikah. Banyak sekali bunga-bunga. Coba ingat, makanannya di pesta itu bagaimana? Makanannya lezat-lezat, enak-enak. Terus biasanya orang kalau ke pesta, apa? Make up dulu biar cantik. Bahkan mama mungkin ke salon, rambutnya ditata supaya bagus. Dan biasanya orang ke pesta bajunya apa adik-adik? Bajunya cantik, bajunya rapi dan bagus. Itulah pesta pernikahan. Nah adik-adik, raja ingin mengadakan suatu pesta pernikahan untuk anaknya yang istimewa. Dan raja memilih siapa ya yang mau diundang ke pesta ini. Lalu raja memilih, berpikir, dan raja menyiapkan undangannya. Ditulis satu-satu namanya. Setelah undangannya siap, lalu raja memanggil pelayannya. Pelayan-pelayan sini. Iya raja, ini saya punya undangan. Undangan ini kamu bagikan ya ke orang-orang yang namanya ada di undangan. Lalu pelayan cepat-cepat membagikan undangan ini adik-adik. Nah, ketika pelayan membagikan undangan, orang-orang ini bilang seperti ini. Apa? Pesta? Males. Aku ini males ke pesta. Lalu ada yang ngomong, apa pesta? Sudah tahu dari dulu saya nggak suka ke pesta, nggak mau, buang-buang waktu. Ada yang bilang gini, oh pesta ya? Kalau pesta pakai baju biasa-biasa aja bisa nggak? Boleh nggak? Loh kok seperti itu ya adik-adik? Lalu pelayan ini melaporkan kepada raja. Raja, orang-orang ini belum mau ke pesta. Adik-adik, kira-kira perasaan raja bagaimana ya? Bayangkan, raja sudah menyiapkan pesta yang istimewa. Masakan sudah dimasak, tapi mereka tidak mau datang. Tapi raja adalah raja yang sabar dan tidak menyerah adik-adik.
Lalu raja berkata kepada pelayannya, "Pelayan, kamu bilang ya ke orang-orang ini, pestanya ini sudah siap loh, dan masakan yang lezat sudah dimasak. Ayo datang ke pesta." Lalu pelayan kembali ke orang-orang ini dan berkata, "Ayo datang ke pesta ya. Pestanya sudah disiapkan raja dengan sangat indah. Makanannya enak-enak. Ayo datang ya." Adik-adik, ketika pelayan berkata seperti ini, orang-orang ini tidak mau mendengar. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk bikin PR, ada yang sibuk mainan. Mereka tidak mendengarkan, bahkan ada yang memukul pelayan ini. Gak cuma itu aja adik-adik. Pelayan ini bukan hanya dipukul, bahkan ada yang dibunuh. Wah, orang-orang ini tidak menghormati raja. Kenapa? Bayangkan, raja ingin memberikan sukacita untuk datang ke pesta. Raja juga memberikan kehormatan adik-adik supaya datang ke pestanya anak raja. Tapi orang-orang ini menghina raja. Kenapa? Mereka menolak undangan raja 2 kali. 2 kali diundang, 2 kali bilang tidak mau. Yang kedua, orang-orang ini juga tidak peduli dengan anaknya raja. Dan terlebih lagi, mereka memukul dan membunuh utusan raja. Akhirnya raja marah. Raja memanggil pelayannya. "Pelayan, orang-orang ini harus dihukum, harus dibinasakan, dan kamu bakar kota-kota mereka." Itulah adik-adik, raja menghukum orang-orang ini. Tapi raja masih tetap ingin mengundang orang-orang ini adik-adik, orang-orang yang lain. Lalu raja memanggil pelayannya, "Pelayan-pelayan sini." Raja tetap ingin mengundang orang-orang, tapi orang-orang yang tadi tidak pantas untuk diundang. Mereka harus dihukum. Sekarang kamu pergi ke jalan-jalan, cari orang yang kamu jumpai dan ajak mereka ke pesta. Lalu pelayan pergi ke jalan-jalan dan menemukan banyak sekali orang yang akan diundang. Tunggu ya, Kak Vera betulkan maskernya Kak Vera. Nah, sudah. Nah, orang-orang ini akhirnya mau datang ke pesta adik-adik. Ketika mereka datang ke pesta, raja menyiapkan pakaian yang indah sekali untuk orang-orang ini. Akhirnya pestanya raja dihadiri banyak tamu adik-adik. Dan semua tamu berpakaian yang sangat baik. Ketika raja masuk ke ruangan pesta, raja sangat senang. Karena kenapa? Tamunya sangat banyak dan semua tamu berpakaian bagus adik-adik. Ketika raja datang, raja melihat-lihat tamunya, raja tersenyum. Tapi tiba-tiba raja sangat kaget. Loh, kenapa? Ada satu orang yang tidak memakai baju yang baik, tidak memakai baju pesta. Padahal pelayan tadi sudah memberikan baju loh adik-adik, tapi orang ini tidak mau memakainya. Lalu raja bertanya, "Hai, kenapa kamu datang ke pesta, tapi kamu tidak memakai baju yang bagus?" Orang ini tidak bisa menjawab adik-adik. Gimana ya? Padahal tadi waktu orang ini datang, pelayan sudah memberikan baju yang bagus, tetapi dia tidak mau pakai. Raja marah dan raja memanggil pelayannya. "Pelayan,
bawa orang ini keluar, ikat dia dan masukkan dia jauh-jauh ke dalam kegelapan. Karena orang ini tidak memakai baju pesta. Adik-adik, kira-kira dari cerita yang Kak Vera ceritakan tadi, Tuhan ingin kita belajar apa ya? Tuhan itu seperti raja, adik-adik. Tuhan ingin memberikan bukan cuma untuk bangsa Israel. Tuhan ingin memberikan kepada Kak Vera, adik-adik, papa, mama, dan semuanya. Tuhan ingin memberikan apa? Keselamatan. Tuhan ingin kita semua bisa masuk surga. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan iman, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi ada orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ada orang yang tidak mau kenal Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang juga bilang seperti ini, masuk surga aku punya cara sendiri kok. Seperti itu. Adik-adik harus ingat ya, kita semua ini orang berdosa loh. Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus mau kita diselamatkan. Tuhan Yesus mau kita masuk surga, adik-adik. Nah, ingat ya, meskipun kita baik, meskipun kita tidak nakal, meskipun kita pintar, atau meskipun kita kaya, tapi itu tidak bisa buat kita masuk surga. Kalau mau masuk surga caranya apa? Kita semua harus bertobat. Harus apa, adik-adik? Bertobat dan percaya dengan Tuhan Yesus. Maka kita semua akan diselamatkan. Dan di surga cuma ada kebahagiaan. Nah, adik-adik, tadi judul cerita Kak Vera hari ini apa? Allah memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan, adik-adik? Yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus. Apa yang kita perlukan? Tuhan Yesus. Sekarang kita mau hafalkan ayat hafalan ya. Siapkan Alkitabnya. Sudah siap Alkitabnya? Alkitab ini adalah bukunya Tuhan. Semua ayat-ayat yang kita hafalkan ada di sini loh, adik-adik. Alkitab, Alkitab, bukunya siapa? Tuhan. Yuk, ikuti gerakan Kak Vera ya. Kisah para Rasul. Apa? Kisah para Rasul 4. Tangannya 4 gimana bikin 4? Sudah? Pintar sekali. Lagi ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. 1 sama 2. Sudah? Hebat sekali. Lagi ya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ikuti Kak Vera ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Pintar sekali. Siapa yang kita perlukan, adik-adik? Tuhan Yesus. Kita mau ngomong sama-sama ya. Saya perlu Tuhan Yesus. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya perlu Tuhan
Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya perlu Tuhan Yesus. Hebat sekali anak-anak sekolah minggu. Ingat ya, kita semua butuh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus benar. Kami semua anak-anak sekolah minggu sangat butuh Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu supaya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang menurut Papa dan Mama. Tuhan, terima kasih ya untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah kasih kami keselamatan dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran, yang cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semuanya bilang apa? Amin. Sekali lagi ya, kita mau bilang saya perlu Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya perlu Tuhan Yesus. Yeay. I love you adik-adik. See you. Mwah. Adik-adik, kita bersyukur sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya terus menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan terus bertumbuh ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan hari ini, kita mau menaikkan pujian Bawa Persembahanmu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami. Pada pagi hari ini kami juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mempersembahkan uang kami, tetapi kami juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan KLK. KLK akan membantu kalian untuk mengerjakan aktivitas. Sudah siapkan alat dan bahannya kan? Ayo kita kerjakan aktivitasnya bersama-sama. Alat dan bahannya adalah 1 buah gunting, pensil dan spidol, lem kertas, 3 buah kertas lipat, dan 1 lembar kertas ukuran A5, kalau bisa kertas yang tebal ya. Lalu kita bagi kertasnya menjadi 2.
seperti yang Kak Elga lakukan ini. Nah, kalau sudah, kita ambil kertas lipat yang warna merah, kita lipat juga menjadi 2 bagian. Lalu kita buat bentuk setengah hati. Yang besar ya. Nah, kalau sudah kita gunting. Nah, hati yang besar sudah jadi. Sekarang gunting sisa kertasnya menjadi bentuk persegi. Lalu lipat menjadi 2. Lipat lagi menjadi 2 bagian. Lalu kita gambar bentuk setengah hati yang lebih kecil. Kita buat 2 ya adik-adik. Setelah itu kita gunting. Nah, kalau sudah kita buka, kita akan punya 4 hati. Nah, yang ini ukurannya sedang ya, dan 4 hati lagi yang ukurannya lebih kecil. Nah, kalau sudah, kita ambil tadi kertas yang tebal, lalu kita mau tempelkan hati yang besar dulu ya. Ikuti garis tengahnya. Perhatikan cara Kak Elga menempelkan ya. Kita tempelkan setengah bagian dulu ya. Nah, paskan garis tengah hati dan garis tengah kertas yang tebal tadi. Lalu adik-adik buka. Jadi boleh lem yang setengah bagian lainnya. Nah, kalau sudah, jadi tempelkan hati-hati yang lainnya. Terserah mau ditempelkan seperti apa, enggak. Tidak harus sama seperti yang Kak Elga lakukan ini ya. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh lipat lagi menjadi 2. Kita singkirkan dulu ya. Adik-adik ambil kertas lipat lainnya. Kalau bisa yang warnanya biru ya adik-adik, karena kita akan menggambar awan. Nah, Kak Elga sudah menggambar di kertas yang lainnya. Nah, ini hasilnya. Kak Elga punya banyak sekali gambar awan. Lalu Kak Elga akan gunting. Sudah selesai digunting, Kak Elga akan tempelkan gambar awan di dalam kertas yang sudah Kak Elga buat tadi. Kita mau buat apa sih Kak Elga? Kita akan membuat surga. Nah, tempelkan awan-awannya. Terserah ya adik-adik mau menempelkannya seperti apa, tidak harus sama seperti yang Kak Elga lakukan. Kalau sudah selesai,
kita mau tuliskan ayat hafalannya dulu. Tadi ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, Kak Elga masih punya sisa 2 awan. Kak Elga mau tempelkan lagi. Setelah semua awannya selesai tertempel, adik-adik boleh tambahkan hiasan yang lainnya. Kak Elga mau tambahkan gambar burung. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, sudah selesai. Ini adalah undangan yang Kak Elga buat. Ada ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Jangan lupa di depannya ditulis undangan dari Tuhan untuk Elga. Jadi boleh tulis namanya adik-adik sendiri ya. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Nah, aktivitas kita sudah selesai. Seperti yang Kak Vera tadi ceritakan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kalau kita, anak-anak Allah, membutuhkan keselamatan. Jadi, Tuhan mengundang kita untuk masuk ke surga. Tuhan mau kita masuk ke surga untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah harus menerima undangan Tuhan ya, supaya kita diselamatkan dan bersama-sama bertemu Tuhan di surga. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dadah!